Selamat datang kembali di Kasih Tahu Film. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah penaklukan Konstantinopel atau Rise of Empires, Ottoman, episode ketiga. Bagi yang baru datang, mungkin bisa lihat episode lainnya di bawah. Jangan lupa dukung KTP untuk bisa meraih 1000 subscriber, dan tanpa berlama-lama mari kita mulai. Di Istana Harem, seorang pembawa pesan memberitahu Mara Brankovic, bahwa Mehmet telah sampai di istana dan menunggu dirinya. Tidak lama, Mara pun dengan senang hati menemui anak kesayangannya itu, di mana tiba-tiba Mehmet kemudian membahas mengenai bagaimana dulu perlakuan baik Mara kepada Mehmet, yang menganggap Mehmet selayaknya anaknya sendiri, saat awal kedatangannya di istana. Merasakan keanehan, Mara tahu bahwa ada sebuah ucapan buruk, setelah ucapan manis itu dan menyuruh Mehmet berterus terang kepadanya. Mehmet pun kemudian berterus terang ingin mengeluarkan Mara dari istana harem ayahnya, setelah ayahnya telah wafat. Tapi mendengar itu, Mara memprotes keputusan Mehmet, karena bagaimanapun, dia telah betah di sini dan menganggap istana ini sebagai rumah dan keluarganya sendiri, juga ingin terus melayani dan mendukung Mehmet di sisinya. Tapi Mehmet kemudian menjelaskan, bahwa ada maksud atas tindakannya ini, yaitu, dia menginginkan Mara menjadi mata dan telinganya di negeri Balkan dan negeri Barat. Karena bagaimanapun, hanya Mara seoranglah yang begitu Mehmet percaya, demi ambisinya untuk menaklukkan Konstantinopel yang akan segera dimulai. Mendengar penjelasan itu, sebagai ibunya, Mara mengerti ambisi anaknya itu, walau Mehmet bukan anak kandungnya, dan menyetujui permintaan Mehmet itu. Juga memberikan sebuah nasihat untuk Mehmet agar dia belajar dari kegagalan para pendahulunya, agar dirinya tidak akan bernasib sama. Kembali ke masa kini, selama 3 minggu, bombardir peluru meriam dan serangan-serangan terus dilancarkan ke Konstantinopel, namun sama sekali tidak memberikan dampak yang begitu besar. Meski begitu, peperangan sebenarnya tidak hanya terjadi di front barat Konstantin saja. Pada pertengahan April, sebuah kabar mengenai kedatangan armada kapal Genova yang dikirim Sri Paus sampai di telinga Sultan. Sebuah armada yang terdiri dari 3 kapal yang memuat pasokan persenjataan, pemanah, obat-obatan, serta prajurit, dan 1 kapal penuh dengan pasokan makanan. Mendengar kabar ini, Sultan marah, dan mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi sebuah kekalahan, yang bisa mempermalukan dirinya lagi. Maka seorang pria bernama Baltogu Sulaiman Pasha, yang memiliki julukan Putra Kapak Perang, dan mantan pasukan elit Yeniseri yang memiliki segudang prestasi di medan perang, yang kini dipercaya sebagai Admiral Armada Besar Ottoman angkat bicara, dan dengan penuh keyakinan berjanji akan menenggelamkan kapal-kapal Genova itu hingga ikan-ikan kalajengking akan memakan tulang mereka. Mendengar keyakinan Baltolu itu, tentu membuat Sultan senang. Tapi walau begitu, Sultan tetap mengancam Baltolu, bahwa apabila dia gagal, maka justru dialah yang akan dijadikan Sultan sebagai makanan bagi ikan kalajengking. Pada tanggal 20 April tahun 1453, akhirnya 4 kapal dari Genova benar-benar menampakkan diri di Laut Marmara yang terkenal dengan angin dan arus yang ganas. Di mana hanya menunggu waktu, sampai 4 kapal itu akan bentrok dengan 140 kapal Ottoman pimpinan Baltolu Sulaiman Pasha yang melakukan blokade laut. Melihat pemandangan itu, tentu membuat rakyat Konstantin gugup bukan kepalang. Walau Kaisar sendiri sempat senang karena doa mereka telah dikabulkan, meskipun sempat juga disanggah Notaras, bahwa pasukan itu belum sampai. Tapi mengikuti pembicaraan mereka, Gustianiani meyakinkan Kaisar dan Notaras untuk tenang. Karena bagaimanapun, armada laut Genova itu terkenal masuk jajaran pasukan laut terbaik dunia pada zaman itu. Di lain sisi, Sultan dan Zaganos Pasha yang hanya melihat 4 kapal meremehkan mereka dengan mengatakan, mereka hanya mengirimkan 4 kapal, ini akan cepat selesai bahkan sebelum waktu makan malam diadakan. Di tempat lain, proses menjebol tembok Konstantinopel juga berlangsung di bawah tanah. Mereka adalah para penambang perak dari Serbia, yang berusaha menggali terowongan di bawah tembok, yang nantinya akan ditaruh bahan peledak untuk meruntuhkan tembok di atasnya. Tapi lain mereka, sepertinya pihak Konstantinopel juga memiliki cara menangkis serangan ini. Dia adalah John Grant, seorang tentara bayaran dari Skotlandia yang mempunyai keahlian khusus dalam perang ini, yaitu, dengan menaruh sebuah ember berisikan air di setiap sudut dekat dinding, John dapat mengetahui setiap anomali di bawah tanah. Dan benar saja, tidak lama air yang tenang beriak, yang menandakan ada sebuah getaran di bawah tanah. Maka John segera memerintahkan pasukannya menggali tanah, dan menemukan terowongan di mana para penambang itu menggali. Melihat bahwa mereka ketahuan, sontak para penambang lari dengan ketakutan.
Tapi telat, pihak Konstantin segera menuangkan api Yunani ke lubang itu, dan membakar hidup-hidup lusinan penambang Serbia yang ada di terowongan itu. Kembali ke lautan, nampaklah bahwa pertemuan kedua kubu armada itu sudah tidak terelakkan lagi. Ketika sudah berada di jarak jangkauan pemanah, dengan cepat puluhan kapal Ottoman menghujani keempat armada Genova itu dengan tembakan api, mengenai beberapa pasukan Genova, dan membakar sebagian bagian kapal, membuat Kapten Armada Genova segera memberikan perintah agar api segera dipadamkan. Melihat bahwa kapal penyelamat mereka dihujani ribuan anak panah, dan akan segera terkepung, rakyat Konstantin khawatir dan putus asa, sementara pihak Ottoman bersorak-sorai gembira. Di tengah kekacauan yang terjadi, Kapten Armada Genova yang menyadari armada Ottoman semakin dekat, dan tidak ada angin yang bertiup, segera memerintahkan agar semua kapal diikat menjadi satu, dan semua kru prajurit segera mengambil tombak untuk menyambut para prajurit Ottoman yang akan mencoba naik kapal mereka. Maka kedua kubu akhirnya benar-benar bertemu langsung, dengan kapal-kapal Ottoman mulai mengepung kapal Genova, dan mencoba naik ke atas kapal mereka. Tapi tentu dengan kapal tipe galion yang lebih besar dan tinggi, itu membuat mereka lebih diuntungkan, daripada angkatan laut Ottoman yang hanya memiliki hadirika, atau kapal biasa berukuran jauh lebih kecil. Benar saja, dengan mudah pasukan yang mencoba naik itu ditusuki satu persatu oleh prajurit Genova, di mana bahkan mereka yang berhasil naik sendiri harus menghadapi kenyataan, mereka akan dikeroyok oleh prajurit Genova yang ada di kapal. Suasana kini sedikit berubah, ketika kini harap-harap cemas juga mulai menyelimuti Sultan, dan orang-orang Ottoman. Di mana angin keberuntungan kembali tidak berpihak kepada mereka, dengan kembali bertiupnya angin di Laut Marmara, yang kini dapat menggerakkan kapal-kapal Genova kembali. Tidak cukup sampai di situ, di tengah kekacauan yang terjadi, kapten kapal Genova yang melihat adanya Bartolo yang memberikan orasi, segera mengambil panah, dan menembak Bartolo yang lengah dan tanpa perlindungan. Sekali lagi, dengan adanya intervensi angin Marmara itu, membuat kapal-kapal Genova dapat bergerak maju, menerobos blokade kapal-kapal kecil Ottoman dan secepatnya meninggalkan armada Ottoman di belakang. Tidak kenal menyerah, walau sudah banyak anak buahnya yang terluka, atau tewas, juga atas luka berat yang diderita, Bartolo tetap berusaha menggerakkan armadanya mengejar armada Genova, walau akhirnya berakhir dengan kegagalan, karena kapal Genova itu dapat masuk ke Teluk Tanduk Emas di sisi timur Konstantin, di mana kemudian rantai dinaikkan mencegah armada Turki mengejar. Sebuah rantai sepanjang 800 meter yang memanjang dari Akropolis Konstantinopel, hingga menara koloni Genova yang bersikap netral atas konflik ini. Di mana rantai ini bisa dinaik turunkan, mencegah kapal Turki dapat memasuki bagian paling lemah dari wilayah pertahanan Konstantinopel, di mana 30 armada kecil Konstantin ditempatkan di dalamnya, siap menembaki armada Turki yang nekat mencoba menerobos rantai itu. Atas kekalahan itu, tentu itu seolah kembali menampar wajah Sultan, mempermalukannya, dan membuat pihak Konstantinopel bersorak gembira dalam pesta mereka. Maka Bartolo Sulaiman segera ditangkap, dan diseret ke hadapan tenda Sultan, yang tak lama Sultan keluar dengan sangat marah, dan mencabut pedangnya, mengarahkan ke leher Bartolo. Tapi sebelum Sultan benar-benar memenggal lehernya, Sultan menanyai kenapa dia harus mengampuni Bartolo. Di mana tanpa banyak alasan, maka Bartolo meminta maaf atas kekalahannya itu, dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, tidak mau disebut pengecut, Bartolo mengakui kesalahannya, dan meminta hukuman hanya diberikan kepadanya, sebagai tanggung jawab pemimpin, yang mana tambah membuat Sultan murka. Sebelum dihentikan Halil Pasha yang meminta Sultan memberikan pengampunan kepada Bartolo, sebagai prajurit yang telah membuktikan kesetiaannya di berbagai pertempuran yang telah dijalani Ottoman. Beberapa prajurit pun setuju dengan perkataan Halil Pasha, dan menyuarakan suara permohonan mereka untuk mengampuni Bartolo, yang malah membuat Sultan murka, karena itu seolah mereka berani melawan hierarki Sultan sebagai penguasa tertinggi di sini. Yang mana bentakan Sultan itu membuat mereka semua terdiam. Di sini keputusan Mehmed benar-benar diuji. Jika Mehmed melepaskan Bartolo, maka dia akan dikenal sebagai pemimpin yang berbelas asih. Tapi di suatu sisi, itu akan membuat prajurit lainnya terbuai, menganggap Mehmed adalah pemimpin lemah dan kurang tegas, di mana mereka akan lebih bersikap santai atas perintah-perintah Mehmed. Tapi di sisi lain, jika Mehmed tetap mengeksekusi Bartolo, maka dia akan dianggap sebagai pemimpin tegas, namun kejam dan akan dibenci oleh para veteran Yeniseri, kawan seperjuangan Bartolo. Maka Mehmed mengambil jalan tengah atas permasalahan ini, dengan dia mengampuni Bartolo, namun tetap dengan memberikan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, di mana Bartolo bersyukur atas keputusan ini dan memuji Mehmed sebagai sultan yang penuh belas kasih.
Kembali ke Konstantinopel, di tengah kegembiraan yang mereka rasakan, Notaras yang tidak ingin kedua kubu hancur, masih bersikeras mengutarakan usulan untuk mereka melakukan gencatan senjata dengan Ottoman, di mana tentu saja dia segera ditertawakan oleh orang-orang lain, yang merasa jumawa atas kemenangan demi kemenangan yang mereka alami. Tidak terkecuali Kaisar sendiri yang berkata, bahwa Tuhan telah mengabulkan doa mereka, dengan akan membawa Mehmet, dan para anjingnya pulang dengan kekalahan, dan rasa malu. Tidak lama setelah pesta itu, terlihat Gustianiani mengunjungi tempat para prajurit terluka dirawat. Tapi tentu, dia bukan mengunjungi tanpa maksud. Lihat kan, dia mengunjungi Therma yang tengah merawat prajurit yang terluka. Tapi tidak seperti sebelumnya yang jutek, kali ini Therma bersikap lebih lunak atas godaan-godaan Gustiani, bahkan mau mengobati luka di tangan Gustiniani. Di tempat berbeda, Mara didatangi saudarinya yang membawa surat dari pertempuran Konstantinopel, yang berisikan kabar kekalahan demi kekalahan yang diterima putranya itu. Dengan muka masam, Mara mendatangi ruangan ayahnya, Durak Brankovic, yang merupakan Raja Serbia, yang memiliki perjanjian damai lemah terhadap Ottoman, dan menguping pembicaraan ayah dengan jenderalnya, di mana jenderal itu membujuk Durak untuk menyerang Ottoman yang kini sedang lemah bersama orang-orang Wallachia. Tidak hanya itu, bahkan Mara mendengar rumor berita, bahwa Sri Paus telah mengumpulkan 40 armada kapal Italia, yang bisa tiba di Konstantinopel dalam sebulan. Mendengar itu, Mara masuk ke dalam dan mengagetkan mereka berdua. Di mana Mara segera menyapa sang jenderal ayahnya itu dengan wajah tidak senang, dan dengan terang-terangan mengatakan rumor di peperangan Konstantinopel bernada sarkas. Durak pun menanyakan apakah ada yang Mara inginkan, tapi alih-alih menjawab, Mara justru menyuruh mereka melanjutkan seolah telah tahu apa yang mereka bicarakan dan pergi. Maka Mara segera mengirimkan berita yang dia dengar tadi kepada anak kesayangannya, di Konstantinopel. Setelah 3 minggu berada di kegagalan demi kegagalan, pengepungan Konstantinopel membutuhkan sebuah keputusan. Harus mundur dan menghentikan kerugian, atau mengubah taktik yang dapat membalikan kartu di meja. Karena bagaimanapun, kini moral semangat pasukan Ottoman berada di titik terendahnya, di mana apabila pertempuran semakin berlarut-larut, maka bantuan dari barat kemungkinan besar akan segera datang. Di tengah perjalanan di perkemahan mereka, Halil Pasha dan Zaganos Pasha saling berdebat satu sama lain di belakang Mehmet. Di mana Halil Pasha yang merupakan birokrat mengatakan, bahwa Alexander dan Julius Caesar sendiri kemungkinan tidak akan bisa menaklukkan tembok Konstantinopel ini, di mana dia mengusulkan untuk Sultan berhenti, dan menawarkan gencatan senjata kepada Konstantin dengan konsensi, pemberian pajak, perluasan perbatasan, dan wilayah, di mana itu sudah bisa dianggap sebagai kemenangan mereka, namun tentu segera ditentang Zaganos Pasha yang benar-benar mendukung upaya sultannya ini dalam menaklukkan Konstantinopel. Maka Sultan segera menghentikan perdebatan mereka, yang tak lama pembawa pesan datang, membawa surat dari ibu tiri Mehmet di Serbia sana. Menerima dan membaca surat itu, kondisi Mehmet seperti dua sisi koin, di mana kabar yang dikirim ibunya tentang konspirasi negara Balkan itu membebaninya. Tapi di sisi lain, dengan dia menerima surat yang dikirim ibu tersayangnya itu menjadi pelipur kesedihan tersendiri bagi Mehmet, dan memberikan angin semangat terhadap Mehmet dalam meraih cita-citanya. Dengan tersenyum, dia mengatakan akan mempertimbangkan saran Halil Pasha, dan mengajak Zaganos Pasha pergi. Di sisi lain, Notaras meminta pelayannya untuk memberitahu jalan keluar rahasia yang diketahuinya, di mana Notaras ingin pergi ke perkemahan Ottoman untuk membahas syarat-syarat gencatan senjata dengan pihak Ottoman secara langsung. Meskipun sempat tidak mau karena takut keselamatan tuannya itu dapat terancam, tapi pelayan itu akhirnya mau juga mengantarkan Notaras keluar setelah dipaksa secara terus-menerus. Maka Notaras keluar melalui saluran air, dan mengendap-endap ke perkemahan Ottoman, di mana apesnya, dia segera ketahuan pasukan penjaga Ottoman, dan dipukul hingga pingsan. Ketika bangun, dia sudah berada di dalam tenda Halil Pasha, dengan Halil Pasha pun menanyai, apakah Notaras sudah membelot, tapi segera dijawab tidak, melainkan ingin membahas syarat-syarat gencatan senjata, bukan dari Kaisar, tapi dari Notaras sendiri, di mana dia yakin Kaisar akan menyetujui, karena status dia sebagai orang terkaya di negeri Balkan, dan penyumbang terbesar bagi keuangan Konstantinopel. Mereka pun berdebat mengenai masing-masing pemimpin yang mereka layani, yang pada akhirnya Halil Pasha mulai memikirkan usulan Notaras setelah mendengar mengenai pendapat Notaras, bahwa apabila pasukan dari barat datang, itu akan menjadi kekalahan mereka berdua, bukan hanya untuk Ottoman, tapi juga Konstantinopel itu sendiri. Di tengah rasa frustasi yang tengah dihadapi Mehmet, dia mengambil pedang rajanya, dan teringat masa lalu,
di mana dia yang sudah remaja diperlihatkan pedang itu oleh ayahnya, dan diberi nasihat dengan berkata, bahkan setelah pedang itu mengalami banyak sekali pertempuran dan berganti generasi, tapi sebenarnya bukan pedang itulah yang memenangkan pertempuran. Mungkin saja setiap pemimpin memiliki pedang seperti itu, yang dijiwai oleh warisan, legenda, serta harapan. Tapi sekali lagi, yang menopang kekaisaran bukanlah sebuah senjata, melainkan butuh kebijaksanaan, kesetiaan, strategi, serta insting, yang mana pada akhirnya, pikiranlah yang akan memenangkan sebuah pertempuran. Terilhami oleh hal itu, Mehmet mulai memutar otaknya, dan memanggil penggambar peta serta juru tulis. Setelah semalaman begadang memikirkan rencana di otaknya, pagi harinya Mehmet memanggil Zaganos Pasa, orang yang paling dipercayainya, karena rencana ini tidak boleh bocor sama sekali sebelum dijalankan. Begini rencananya, Mehmet menjelaskan, bahwa apabila orang-orang Konstantin dipaksa memperkuat pertahanan dari sisi benteng di arah Teluk Tanduk Emas di timur, maka pastilah pertahanan di barat akan melemah, sebuah taktik standar untuk memecah kekuatan musuh, yang mana Zaganos memang setuju atas pendapat Sultan ini. Tapi dia sendiri mempertanyakan, apakah Sultan memiliki cara bagaimana mereka dapat melewati rantai besi itu, untuk bisa bergerak ke bagian terlemah dari pertahanan Konstantin itu. Yang dengan semangat dijawab Mehmet dengan rencana gila, yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Di mana Mehmet mengatakan akan berencana memutarinya, di mana alih-alih menggerakkan angkatan darat, yang akan mengurangi jumlah kekuatan mereka, Mehmet berencana menggerakkan angkatan laut mereka, beserta kapal-kapal mereka, melewati gunung di belakang koloni Genova.